Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Mutia Wahyuni, NPM 50252 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Hari ini kita akan membahas materi tentang strategi pengembangan ruang kelas berkarakter. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Thomas Likona, untuk menciptakan kelas berkarakter, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, membangun disiplin kelas berbasis karakter. Yang kedua, membangun interaksi kelas berbasis karakter. Dan yang ketiga, membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter. Yang pertama, membangun disiplin kelas berbasis karakter. Yang dapat kita lakukan untuk membangun disiplin kelas berbasis karakter. Yang pertama yaitu berbagi agenda. Ketika Anda menjelaskan sebuah pelajaran, berbagilah agenda Anda dengan siswa. Berbagi agenda di sini maksudnya adalah jelaskan tujuan pelajaran yang Anda berikan. Yang kedua, libatkan siswa dalam membuat aturan. Saat Anda ingin membuat aturan di dalam kelas, maka libatkanlah siswa untuk membuat aturannya. Dengan melibatkan siswa, mereka akan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Aturan tersebut nantinya akan dipatuhi bersama baik oleh guru maupun siswa. Tentunya aturan tersebut dilengkapi dengan konsekuensi tertentu jika ada yang membuat pelanggaran. 3. Berbagi rencana dengan orang tua. Dalam menerapkan sebuah perencanaan kedisiplinan, guru juga bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk melancarkan perencanaan tersebut, menjelaskan mengenai aturan yang ada di dalam kelas serta konsekuensinya, sehingga nantinya dapat meminta bantuan pada orang tua dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi. 4. Gunakan bahasa yang baik. Dalam melihat sebuah permasalahan, gunakanlah bahasa kebaikan untuk mengarahkan ke dalam sudut pandang yang positif. Janganlah memakai sudut pandang sendiri dalam menilai sebuah permasalahan. Namun, dengarkanlah terlebih dahulu sudut pandang orang yang kita ajak bicara. Setelah melihat dari sudut pandangnya, jika ada yang kurang tepat, maka tuntunlah ia menuju kebaikan dengan bahasa yang baik. Yang kelima, membantu siswa belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk siswa. Disinilah tugas guru untuk membimbing siswa untuk belajar dari kesalahan tersebut, memperbaikinya, dan jangan terjebak kepada jurang kesalahan yang sama. Yang keenam, membantu para siswa membuat rencana perubahan perilaku. Ketika terjadi sebuah pelanggaran untuk yang kedua atau ketiga kalinya, bantulah siswa untuk membuat rencana perubahan perilaku. Rencana tersebut berisi peraturan apa yang dia langgar, kapan ia melakukan pelanggaran, apa rencana yang akan ia lakukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, serta apakah rencana tersebut telah berhasil. Yang ketujuh, bahaslah mengapa perilaku itu salah. Ketika seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, jangan hanya sekedar memberi hukuman, namun bicarakanlah kepada mereka mengapa perbuatan tersebut salah serta apa saja dampak yang akan mereka tanggung dengan melakukan perbuatan yang salah tersebut. Yang kedelapan,
Berikanlah tanggung jawab kepada anak yang sulit diatur. Ketika menghadapi anak yang sulit diatur, pemberian hukuman bukanlah solusi yang baik. Dalam hal ini, yang bisa kita lakukan adalah dengan memberi tanggung jawab kepada anak tersebut. Pemberian tanggung jawab tersebut dipandang lebih mampu untuk membentuk karakter anak. Yang kedua, membangun interaksi kelas berbasis karakter. Dalam bekerja, guru cenderung mengelompokkan siswa dalam interaksi yang berbeda. Yang pertama, yaitu golongan siswa berkemampuan tinggi, yaitu siswa yang mereka anggap sebagai siswa yang cerdas, patuh, tertib, rajin, rapi, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah golongan siswa berkemampuan rendah, siswa yang mereka anggap mempunyai nilai rendah, bandel, pemberontak, malas, dan sebagainya. Yang ketiga adalah membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter. Dalam suatu sekolah, pasti banyak sekali yang dinamakan kerjasama. Kerjasama baik satu sekolah maupun ruang lingkup di dalam kelas. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam berjalannya interaksi antara peserta didik maupun guru. Jika semua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, maka akan tumbuh sikap kepedulian antara mereka. Di samping itu, kepedulian akan membentuk karakter peserta didik yang lebih bersimpati dan tanggap dengan lingkungan sekitar. Adapun contoh kerjasama dan kepedulian antara lain, yang pertama, mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Yang ketiga, saling membantu jika teman kesusahan. Yang keempat, tidak saling menjelek-jelekkan teman. Dan yang kelima adalah selalu menghargai pendapat. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.